Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini, di mana kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Nah, mari kita melihat dan membaca bagian firman Tuhan ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Demikian saudara, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema dari renungan firman Tuhan pada hari ini adalah berani menghadapi tantangan dalam penginjilan. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, berani menghadapi tantangan, rintangan yang kita temui di dalam memberitakan Injil. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya dipanggil dan diberi amanat untuk memberitakan Injil. Kita bisa baca itu dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ya. Di situ kita bisa menemukan panggilan, perintah, amanat dari Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita yang percaya dan beriman kepadanya untuk memberitakan Injil. Apapun status kita, entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah sebagai orang tua, anak, saudara, teman, ataupun juga sahabat dan sebagainya. Apapun status kita, termasuk juga apapun profesi kita, entah sebagai guru, ibu rumah tangga, sebagai pelajar, ya, sebagai pengusaha, sebagai ahli yang membidangi bidang-bidang tertentu, dan sebagainya. Apapun profesi kita, dan juga dimanapun tempatnya. Entah itu dalam lingkungan keluarga kita, entah itu di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kampus kita, ya, di tempat kerja kita, di gereja kita, di dalam kerukunan kemasyarakatan yang kita temui, dan sebagainya. Ya. Jadi ini panggilan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus untuk memberitakan Injil. Apapun status saudara dan saya, apapun profesi saudara dan saya, serta dimanapun tempatnya, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian saudara, tidak ada seorang pun
yang beriman kepada Tuhan Yesus yang tidak memberitakan Injil. Setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus dipanggil untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa itu Injil? Saudara, Injil adalah kasih Allah kepada manusia yang berdosa yang dinyatakan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, di mana setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu akan selamat, dan setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan binasa. Inilah Injil, ya. Injil bicara tentang keselamatan orang berdosa yang tersedia hanya di dalam dan melalui satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Injil akan diselamatkan. Tetapi siapa yang menolak dan tidak percaya kepada Injil pasti akan binasa. Nah, saudara, mengapa setiap kita yang beriman kepada Kristus dipanggil, diutus, dan diberi amanat untuk memberitakan Injil kepada semua orang? Ya, mengapa gereja harus memberitakan Injil? Mengapa setiap gereja dipanggil, diutus, dan diberi amanat untuk memberitakan Injil kepada semua orang? Mengapa? Pertama, supaya orang dapat diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari ikatan kuasa iblis, diselamatkan dari kebinasaan kekal, dan dikaruniai hidup yang kekal. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa setiap kita yang beriman kepada Kristus dipanggil, diutus, dan diberi amanat untuk memberitakan Injil kepada semua orang adalah karena Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat, menjadi sarana bagi pemberitaan Injil. Inilah alasan mengapa setiap kita, mengapa gereja Tuhan dipanggil, diutus, dan diberi amanat untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Pertama, supaya orang dapat diselamatkan. Dan yang kedua, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat, sarana bagi pemberitaan Injil. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam melaksanakan panggilan kita untuk memberitakan Injil, kita pasti akan menemui, kita pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, baik itu yang berasal dari iblis, maupun juga yang berasal dari orang-orang yang membenci dan menolak Injil. Saudara, iblis dia akan selalu berusaha untuk menghalangi atau menghambat pemberitaan Injil. Kenapa? Karena Injil ini menghancurkan kuasa iblis, menghancurkan pengaruh iblis atas orang-orang berdosa. Itulah sebabnya mengapa iblis dia akan terus berusaha dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tipu muslihatnya untuk menghambat, untuk merintangi, untuk menggagalkan pemberitaan Injil, baik melalui kuasanya ataupun juga melalui pengaruhnya atas orang-orang yang membenci dan menolak Injil, bahkan bisa saja juga melalui orang-orang beriman sendiri yang tidak waspada terhadap siasat dan tipu muslihat iblis tersebut. Kita ingat suatu peristiwa ketika Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya bahwa sebentar lagi dia akan disiksa, dianiaya, dan mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari kematian. Lalu Petrus, salah seorang muridnya, menarik tangan Yesus ke samping dan berkata, "Jauhlah itu ya Tuhan, jangan sampai itu terjadi." Ya, secara manusia kelihatannya baik. Ya, siapa yang menghendaki orang yang dicintainya mengalami sesuatu yang tidak baik, mengalami sesuatu yang secara manusia itu tidak baik? Tapi Yesus menatap Petrus dan berkata, "Saudara, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia."
Petrus yang adalah salah seorang murid Yesus, yang mengasihi Yesus, tidak waspada kalau dia dipakai setan untuk merintangi karya Kristus, untuk merintangi Injil. Ya, jadi setiap kita yang beriman pun kalau kita tidak waspada terhadap siasat dan tipu muslihat iblis, maka kita bisa dipakai setan untuk menghambat pemberitaan Injil. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana Petrus dan Yohanes, serta orang-orang percaya lainnya, mereka menghadapi tantangan dan rintangan dalam memberitakan Injil yang berasal dari musuh-musuh Injil. Siapa mereka? Itulah imam-imam bait Allah, kepala pengawal bait Allah, orang-orang Saduki, ayat 1 sampai dengan ayat 2 dari Kisah Rasul pasal yang keempat ini. Kemudian juga dari para pemimpin Yahudi, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, ayatnya yang kelima. Lalu kemudian juga dari imam besar Hanas dan keturunan imam besar, ayatnya yang keenam. Inilah musuh-musuh Injil yang berusaha untuk merintangi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Saudara, mereka sangat marah kepada Petrus dan Yohanes oleh karena Petrus dan Yohanes ini mengajar dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayatnya yang kedua. Mereka bahkan mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes dengan keras supaya mereka berhenti untuk memberitakan nama Yesus, supaya mereka berhenti untuk memberitakan Injil. Ayat 17, 18, dan ayatnya yang ke-21. Tetapi saudara, menarik sekali. Meskipun Petrus dan Yohanes menghadapi ancaman larangan dari musuh-musuh Injil ini, Petrus dan Yohanes justru dengan berani menghadapi tantangan tersebut. Ayatnya yang ke-13. Petrus dan Yohanes, mereka tidak mau tunduk kepada ancaman dan larangan dari orang-orang yang membenci dan menolak Injil, melainkan Petrus dan Yohanes tetap terus memberitakan Injil. Ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini mendapat dukungan dari jemaat, dari orang-orang percaya yang kepada Tuhan mereka berdoa supaya diberikan keberanian untuk memberitakan Injil dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Ayat 23 sampai dengan ayat 31 yang tadi kita sudah baca. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa sesungguhnya yang membuat Petrus dan Yohanes ini berani menghadapi tantangan di dalam memberitakan Injil? Ya, ada beberapa jawaban yang kita bisa lihat. Apa sesungguhnya yang membuat Petrus dan Yohanes mereka berani menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, larangan dari musuh-musuh Injil yang menghendaki mereka berhenti memberitakan Injil? Apa saja itu? Yang pertama, Petrus dan Yohanes berani menghadapi tantangan di dalam memberitakan Injil karena memberitakan Injil bagi Petrus dan Yohanes adalah sebuah keharusan. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-47. Di situ dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Harus disampaikan. Apa itu? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itulah Injil. Ya. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16,
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, tidak mungkin bagi Petrus dan Yohanes untuk berhenti memberitakan Injil. Tidak mungkin. Kenapa? Karena memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Karena Injil itu adalah kabar baik bagi setiap orang berdosa. Itulah keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa Petrus dan Yohanes mereka berani menghadapi ancaman dan larangan dari para pemimpin Yahudi. Oleh karena Petrus dan Yohanes tahu bahwa memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan. Mengapa sebagai sebuah keharusan? Karena Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik bagi setiap orang yang berdosa. Itulah keselamatan kekal bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, mengapa Petrus dan Yohanes ini berani menghadapi tantangan di dalam memberitakan Injil? Itulah karena memberitakan Injil adalah perintah dari Kristus sendiri. Kita mungkin tahu Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20 yang terkenal dengan amanat agung. Di situ dicatat, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-47 di situ dicatat, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya. Jadi memberitakan Injil ini adalah perintah Kristus, amanat Kristus bagi mereka. Tidak mungkin, saudara, bagi Petrus dan Yohanes untuk berhenti memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil ini adalah perintah daripada Kristus sendiri. Jika Petrus dan Yohanes menyerah, tunduk kepada ancaman para pemimpin Yahudi untuk berhenti memberitakan Injil, maka Petrus dan Yohanes mereka sedang melawan, mengingkari perintah Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya mengapa Petrus dan Yohanes berani untuk menghadapi ancaman, larangan, tantangan dari para pemimpin Yahudi. Oleh karena memberitakan Injil adalah perintah Kristus kepada mereka. Memberitakan Injil adalah amanat Kristus bagi mereka. Yang ketiga, saudara, mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi tantangan di dalam memberitakan Injil? Karena memberitakan Injil adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Inilah yang menjadi alasan mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi ancaman, larangan, tantangan dari para pemimpin Yahudi. Oleh karena mereka tahu, Petrus dan Yohanes tahu bahwa memberitakan Injil adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Ya. Ancaman dan larangan dari para pemimpin Yahudi agar supaya Petrus dan Yohanes berhenti memberitakan Injil, itu adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap Allah. Para pemimpin Yahudi ini justru mereka sedang melawan Allah ketika mereka mengancam, melarang Petrus untuk berhenti memberitakan Injil. Mereka sedang melawan Allah. Ya.
Itulah sebabnya mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi ancaman, larangan, tantangan dari para pemimpin Yahudi. Karena Petrus dan Yohanes tahu bahwa apa yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi itu melawan Allah sendiri. Petrus dan Yohanes lebih memilih untuk taat kepada Allah dengan terus memberitakan Injil dan berani menghadapi konsekuensi dari pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Itulah menghadapi ancaman, larangan, tantangan dari para pemimpin Yahudi. Yang keempat, saudara, mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil? Itulah karena Petrus dan Yohanes adalah saksi-saksi Injil. Saya mengajak kita untuk melihat ayatnya yang ke-20. Di situ dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Menarik sekali, saudara, apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saya ingin mengutip Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup dari ayat 20. Di situ dicatat, kami tidak mungkin berhenti menceritakan apa yang telah kami lihat dan dengar, yaitu apa yang telah dilakukan dan diucapkan oleh Yesus. Mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi ancaman, larangan, tantangan dari para pemimpin Yahudi yang menolak Injil Kristus? Karena Petrus dan Yohanes adalah saksi-saksi Injil. Tidak mungkin bagi Petrus dan Yohanes untuk berhenti memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka adalah saksi-saksi Injil yang melihat secara langsung, yang mendengar secara langsung Injil Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya, pertama, Petrus dan Yohanes adalah saksi-saksi hidup yang melihat dan mendengar sendiri seluruh pengajaran Kristus dan karya Kristus yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit dari kematian sebagai sebuah karya Allah bagi keselamatan orang berdosa. Inilah yang menjadi alasan mengapa Petrus dan Yohanes berkata, nggak mungkin kami tidak menyampaikan atau memberitakan Injil. Kenapa? Karena kami menyaksikan sendiri karya Kristus, pengajaran Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus yang kami lihat itu adalah karya Allah bagi keselamatan orang berdosa. Bagaimana mungkin kami berhenti untuk memberitakan kabar baik, karya Allah, itulah keselamatan bagi orang berdosa ini. Kalau para pemimpin Yahudi itu mencoba melarang, mengancam supaya Petrus dan Yohanes berhenti memberitakan Injil, itu sama saja para pemimpin Yahudi itu tidak menghendaki orang diselamatkan. Itu sama saja mereka sedang melawan Allah. Itu sama saja mereka sedang berusaha untuk menghambat, menghancurkan pekerjaan Tuhan, karya Kristus atas orang-orang berdosa. Ini artinya tidak mungkin bagi Petrus dan Yohanes untuk tidak menyampaikan Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah karya Allah bagi keselamatan orang berdosa. Jadi saudara, tidak mungkin, sekali lagi, tidak mungkin bagi Petrus dan Yohanes untuk berhenti memberitakan Injil. Oleh karena memberitakan Injil itu adalah memberitakan karya Allah sendiri, ya, bagi keselamatan orang berdosa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi ancaman, larangan, tantangan dari para pemimpin Yahudi. Yang kedua, ketika bicara tentang Petrus dan Yohanes adalah saksi-saksi Injil,
Petrus dan Yohanes adalah saksi-saksi Kristus yang diutus oleh Kristus sendiri untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena kami adalah utusan Kristus yang diutus untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Sekali lagi mari kita lihat Lukas 24 ayatnya yang ke-47 dan 48. Di situ dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di situ dicatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus Kristus di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 15. Petrus berkata, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara, tidak mungkin Petrus dan Yohanes berhenti memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka adalah saksi-saksi Kristus yang dipanggil oleh Kristus dan yang diutus oleh Kristus sendiri untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi ancaman, larangan, tantangan dari para pemimpin Yahudi. Mereka utusan Kristus yang diutus untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, ketika bicara tentang Petrus dan Yohanes adalah saksi-saksi Injil, sehingga mereka tidak mungkin untuk tidak memberitakan Injil. Apa itu? Petrus dan Yohanes, mereka telah merasakan, mereka telah mengalami sendiri bagaimana Injil itu telah mengubah kehidupan Petrus dan Yohanes. Mustahil Petrus dan Yohanes berhenti memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka adalah saksi-saksi Injil. Artinya Petrus dan Yohanes, mereka sudah merasakan, mereka sudah mengalami sendiri bagaimana kuasa Injil telah mengubah kehidupan Petrus dan Yohanes. Mereka, Petrus dan Yohanes ini, dahulu adalah orang-orang yang terhilang. Tetapi oleh karena Injil, mereka sekarang hidup dalam keselamatan kekal. Jadi tidak mungkin bagi Petrus dan Yohanes berhenti memberitakan Injil. Kenapa? Injil itu telah mengubah hidup mereka. Injil itu telah membaharui kehidupan mereka. Injil itu telah melepaskan mereka dari kegelapan dosa dan membawa mereka masuk dalam persekutuan terang Kristus yang kekal. Tidak mungkin bagi Petrus dan Yohanes berhenti memberitakan Injil, karena Injil itu sudah mengubah kehidupan mereka secara radikal. Itulah sebabnya mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi ancaman, berani menghadapi larangan, berani menghadapi tantangan dari para pemimpin Yahudi. Ya, tidak mungkin kami berhenti memberitakan Injil. Bagaimana mungkin kami bisa berhenti memberitakan Injil? Karena Injil itu sudah mengubah hidup kami, sudah memperbaharui kehidupan kami, menyelamatkan kehidupan kami. Nggak mungkin kami berhenti untuk memberitakan Injil. Saya teringat dengan kesaksian salah seorang martir Bapak Gereja Polikarpus ketika dia akan dieksekusi, dihukum mati oleh karena Injil Kristus. Polikarpus berkata, kalau tidak salah dia berkata, 86 tahun aku mengenal Kristus dan tidak pernah sekalipun dia menyakiti aku. Lalu bagaimana mungkin aku menyangkal dia? Ini sebuah kalimat yang sangat terkenal. 86 tahun aku mengenal, mengasihi dia, dan tidak sekalipun dia menyakiti aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia?
Aku meninggalkan dia. Dan Polikarpus pada akhirnya mati sebagai martir. Ya. Petrus dan Yohanes adalah saksi-saksi Injil. Apa artinya? Petrus dan Yohanes telah mengalami kuasa Injil yang mengubah kehidupan mereka. Saudara, kalau kita sudah mengalami kuasa Injil yang mengubah hidup kita, yang tadinya kita hidup dalam kegelapan dosa, sekarang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, maka mustahil rasanya kalau kita berhenti memberitakan Injil. Ya. Nah, kemudian yang kelima, saudara, mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil? Itulah karena Petrus dan Yohanes dipenuhi Roh Kudus. Saudara, waktu Petrus dan Yohanes diperhadapkan kepada para pemimpin Yahudi, Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-8 demikian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Garis bawahi kalimat maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Konteksnya jelas. Petrus dan Yohanes berani menghadapi tantangan, ancaman, larangan dari para pemimpin Yahudi karena Petrus dan Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus dan Yohanes berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil karena Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Nah, hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam ayat 31. Di mana ketika Petrus dan Yohanes bersama seluruh orang percaya lainnya berdoa memohon keberanian untuk memberitakan Injil, mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan kemudian memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, oleh karena mereka semua penuh dengan Roh Kudus, maka mereka memberitakan firman Allah. Mereka memberitakan Injil dengan berani. Keberanian mereka dalam memberitakan Injil jelas bukan bersumber dari kekuatan, bukan bersumber dari kehebatan mereka sendiri, bukan bersumber dari kepintaran, kecerdikan mereka sendiri, bukan, tetapi bersumber dari kuasa Roh Kudus yang diam di dalam diri mereka. Dan yang menarik, saudara, para pemimpin Yahudi sendiri heran dengan keberanian Petrus dan Yohanes sebagai saksi-saksi Kristus. Heran dengan keberanian mereka. Padahal para pemimpin Yahudi ini kenal betul siapa Petrus dan Yohanes. Mereka kenal Petrus dan Yohanes sebagai orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Ayatnya yang ke-13. Tapi mengapa mereka menjadi takjub? Mengapa para pemimpin Yahudi ini heran? Mengapa orang-orang yang membenci Injil ini takjub dan heran dengan keberanian Petrus dan Yohanes? Oleh karena mereka melihat bahwa keberanian Petrus dan Yohanes bukanlah sebuah keberanian biasa, tetapi sebuah keberanian yang tidak biasa. Itulah karena keberanian tersebut bersumber dari campur tangan Roh Kudus yang ada dalam diri Petrus dan Yohanes. Para musuh-musuh Injil ini heran dengan keberanian Petrus dan Yohanes yang secara manusia mereka itu adalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar, tapi mereka takjub, heran dengan keberanian Petrus. Kenapa? Karena keberanian Petrus dan Yohanes yang mereka lihat bukanlah keberanian biasa, tetapi sebuah keberanian yang di dalamnya ada campur tangan Roh Kudus. Itulah yang membuat para musuh-musuh Injil ini heran. Ini keberanian bukan keberanian yang biasa. Ini keberanian adalah keberanian karena ada campur tangan ilahi di dalamnya. Itulah campur tangan Roh Kudus. Inilah yang membuat Petrus dan Yohanes berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus.
ancaman dari para pemimpin Yahudi ini tidak menciutkan nyali Petrus dan Yohanes untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka disertai, dipimpin, dikuasai, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga seluruh kuasa apapun yang ada di dunia ini tunduk kepada kuasa Roh Kudus. Tidak ada yang bisa merintangi, menghambat pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Yang keenam, mengapa Petrus dan Yohanes berani menghadapi ancaman, larangan, tantangan dalam memberitakan Injil? Itulah karena Petrus dan Yohanes bersama dengan orang percaya lainnya satu hati, berdoa kepada Allah, memohon keberanian untuk memberitakan Injil. Ayat 23 sampai dengan ayat 31. Saudara, selain para pemimpin Yahudi yang menentang pemberitaan Injil, rupanya ada juga pihak-pihak lain yang juga menentang dan melawan pemberitaan Injil. Siapa mereka? Ayat 27. Di situ dijelaskan, Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Wow. Ternyata saudara, banyak juga ya yang menjadi musuh Injil. Baik itu yang berasal dari kaum rohaniawan, ya, para pemimpin agama Yahudi, mereka yang menyebut dirinya sebagai orang-orang yang beragama, yang menegakkan jalan Tuhan katanya ya. Itulah para pemimpin agama Yahudi. Termasuk juga dari pemerintah yang diwakili oleh Herodes dan Pontius Pilatus. Bahkan juga dari berbagai bangsa, termasuk bangsa atau orang-orang Israel sendiri. Wow, ya. Seolah-olah saudara, seluruh dunia ini membenci, melawan dan berperang melawan Injil Yesus Kristus. Dan rupanya semua ini sudah dibuatkan, sudah dinubuatkan oleh firman Allah sebelumnya, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tidak mudah memang saudara untuk menghadapi seluruh dunia yang membenci, melawan dan berperang melawan Injil. Tetapi Petrus, Yohanes dan segenap orang percaya, mereka bersama-sama satu hati, sama-sama merendahkan hati mereka, berdoa kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah agar mereka tidak mundur, tidak berhenti untuk memberitakan Injil, tetapi tetap berani untuk memberitakan Injil meskipun seolah-olah seluruh dunia ini melawan mereka. Luar biasa. Ya. Dan Alkitab mencatat Allah mendengar dan menjawab doa mereka. Roh Kudus memenuhi mereka sehingga mereka semua pergi memberitakan firman Allah, pergi memberitakan Injil dengan berani. Ayat 31. Kalau Allah di pihak mereka, siapa lawan mereka? Tidak ada. Meskipun seluruh bumi seolah-olah melawan mereka, meskipun seluruh dunia, seluruh elemen-elemen sistem yang ada di dunia ini menentang pemberitaan Injil yang mereka lakukan, tetapi kalau Allah bersama dengan mereka, bersama dengan Petrus dan Yohanes, bersama dengan gerejanya, maka tidak ada sedikit pun yang bisa membungkam pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Ya, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan keberanian kepada mereka untuk memberitakan Injil, meskipun mereka harus menghadapi tantangan di dalam memberitakan Injil. Mereka berdoa, Tuhan menjawab doa mereka. Alkitab berkata, Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa doa telah membuat Petrus, Yohanes dan semua orang percaya pada akhirnya berani memberitakan Injil meskipun harus berhadapan dengan segala bentuk tantangan, rintangan dalam pemberitaan Injil. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 6 alasan atau bisa dikatakan 6 aspek mengapa Petrus dan Yohanes mereka berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Ya,
Yang jelas, keenam aspek ini menjadi kekuatan, menjadi alasan Petrus dan Yohanes berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Petrus dan Yohanes berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Oleh karena mereka tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah sendiri yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau Injil adalah kekuatan Allah, maka siapa yang berani menghadang kekuatan Allah, saudara ya? Tidak ada yang bisa untuk menghadang Injil yang adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya sulit rasanya bagi Petrus dan Yohanes, bagi gereja Tuhan pada masa itu untuk mundur dalam memberitakan Injil. Meskipun harus menghadapi ancaman dan rintangan, sulit untuk mundur, sulit untuk menyerah dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari seluruh renungan yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Dari bagian firman Tuhan ini, pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah, pertama, sulit rasanya bagi kita untuk tidak memberitakan Injil ketika kita sudah mengalami kuasa Injil yang mengubah dan mentransformasi kehidupan kita. Mustahil rasanya saudara kita berhenti untuk memberitakan Injil. Mustahil rasanya kita tidak memberitakan Injil, padahal Injil itu sudah mengubah, mentransformasi kehidupan kita. Ketika kita sudah mengalami kuasa Injil yang mengubah dan mentransformasi kehidupan kita, maka kita pasti memiliki keinginan, memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang masih hidup dalam kegelapan dosa, agar mereka pun juga dapat mengalami keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, kalau saudara dan saya sudah mengalami kuasa Injil yang mengubah kehidupan saudara dan saya, yang tadinya hidup dalam kegelapan dosa, yang tadinya melawan Allah, yang tadinya berjalan kepada kebinasaan, sekarang ditransformasi, diubah, dilahirkan baru oleh kuasa Injil, sehingga bisa menikmati keselamatan kekal bersama dengan Allah. Ya, sulit bagi kita untuk tidak memberitakan Injil, kabar baik yang sudah terlebih dahulu kita alami itu. Kalau saudara dan saya benar-benar sudah mengalami kuasa Injil yang telah mengubah kehidupan kita, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya memiliki keinginan untuk memberitakan Injil? Aneh kalau kita yang sudah mengaku mengalami kuasa Injil yang sudah mengubah kehidupan kita, justru kita takut memberitakan Injil, berhenti memberitakan Injil, tidak lagi memberitakan Injil dengan berbagai macam alasan. Aneh. Seharusnya kalau kita sudah mengalami kuasa Injil yang mengubah kehidupan kita, yang mentransformasi kehidupan kita, maka kita akan terus menyala untuk memberitakan Injil. Kita akan punya beban, kita akan kerinduan untuk menyampaikan Injil kabar baik kepada setiap orang yang masih hidup dalam kegelapan, supaya mereka juga dapat diselamatkan. Kita pasti akan memiliki hati Kristus, supaya setiap orang yang masih hidup dalam kegelapan dibebaskan dari kegelapan dosa dan memperoleh keselamatan kekal di dalam Kristus. Ini pelajaran pertama. Masih adakah semangat kita untuk memberitakan Injil? Yang kedua, memang di dalam memberitakan Injil, saudara dan saya pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, ancaman, baik dari orang-orang yang menolak dan membenci Injil, maupun juga dari kuasa-kuasa kegelapan. Yes, pasti akan ada tantangan, pasti akan ada rintangan. Ini sudah menjadi panggilan kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Kristus. Tetapi Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, meterai keselamatan kita itu, Dia akan memberikan keberanian kepada kita,
di dalam menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Memang benar, saudara, kalau dengan kekuatan kita sendiri, mustahil kita mampu untuk menghadapi tantangan di dalam memberitakan Injil. Mustahil. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan diberikan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan di dalam memberitakan Injil, sehingga dengan demikian kita tidak mundur di dalam memberitakan Injil. Tidak akan mundur. Ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Pelajaran yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah untuk pemberitaan Injil. Memang kita juga berdoa bagi kebutuhan kita. Tetapi sebagai orang yang sudah mengalami kuasa Injil yang mengubah kehidupan kita, maka doa terhadap pemberitaan Injil itu juga menjadi bagian dalam kehidupan doa-doa kita. Nah, mari kita berdoa kepada Allah untuk pemberitaan Injil, agar supaya Tuhan membukakan pintu-pintu penginjilan, agar supaya kita tetap semangat dan berkobar untuk memberitakan Injil, dan agar supaya kita tetap berani menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Saudara, waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka kita sebenarnya sedang bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam memberitakan Injil. Waktu kita berdoa kepada Allah, kita sedang melibatkan Allah untuk campur tangan sepenuhnya di dalam pemberitaan Injil kita, di dalam menghadapi setiap tantangan di dalam memberitakan Injil. Dan waktu kita berdoa kepada Allah untuk pemberitaan Injil, maka kita sedang menikmati kuasa Allah yang memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita kekuatan serta keberanian untuk menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Pertanyaan bagi kita sekalian saat ini adalah, adakah kita mulai menyerah? Adakah mungkin di antara kita yang mulai mundur di dalam menghadapi tantangan di dalam memberitakan Injil? Adakah di antara kita mulai menyerah atau mundur untuk memberitakan Injil karena kita belum melihat hasilnya? Sudah sering kali kita berdoa, memberitakan Injil, mungkin itu kepada suamiku ini Tuhan belum percaya kepada Injil. Kita berdoa, kita beritakan Injil kepadanya, tetapi belum ada hasilnya. Atau kepada istri, anak-anak, orang tua, kerabat, teman, sahabat, atau siapapun juga, kita sudah berdoa bagi mereka, kita sudah memberitakan Injil kepada mereka, tetapi kita belum melihat hasilnya. Dan kita mulai bimbang, kita mulai ragu, kita mulai mundur, kita mulai menyerah untuk berdoa dan memberitakan Injil kepada mereka. Kenapa? Mereka masih saja Tuhan belum percaya kepada Injil. Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk terus berkobar di dalam memberitakan Injil, meskipun kita belum melihat hasilnya. Tetap berkobar memberitakan Injil. Tugas kita adalah beritakan Injil. Hasilnya Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu, tetaplah setia memberitakan Injil, meskipun kita dapat melihat hasilnya, atau bisa jadi kita belum, atau bahkan tidak melihat hasilnya. Itu urusan Tuhan. Tugas kita tetap berkobar, berdoa bagi pemberitaan Injil, dan ambil bagian dalam memberitakan Injil. Atau mungkin ada di antara kita yang mulai menyerah atau mundur untuk memberitakan Injil karena adanya ancaman, karena adanya penolakan, hinaan, pengucilan, permusuhan dari orang-orang yang membenci dan menolak Injil. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan dan menguatkan kita, di mana sama seperti Roh Kudus memberikan keberanian kepada Petrus dan Yohanes, meskipun mereka menghadapi tantangan, ancaman, larangan dalam memberitakan Injil, demikian juga Roh Kudus yang sama, yang sudah menguatkan, yang sudah memberikan keberanian kepada Petrus dan Yohanes, Roh Kudus yang sama itu juga yang pasti akan memberikan kepada kita hikmat, tuntunan, dan keberanian di dalam menghadapi
tantangan dalam memberitakan Injil. Atau mungkin ada di antara kita yang mulai menyerah atau mulai mundur untuk memberitakan Injil oleh karena berbagai macam tekanan, beban, dan pergumulan hidup yang kita alami saat ini. Mungkin karena sakit penyakit. Tuhan, aku lagi sakit, tidak mungkin lagi aku bisa memberitakan Injil-Mu. Atau mungkin sedang dalam krisis pergumulan pekerjaan, rumah tangga, studi, ekonomi. Atau mungkin juga kejatuhan dalam dosa. Dan sebagainya. Ya, saya jatuh dalam dosa, Tuhan, mana mungkin lagi saya bisa memberitakan Injil. Saudara, tidak ada seorang pun yang kebal dari antara kita dari kejatuhan dosa. Bukankah Kristus sudah menyediakan jalan bagi penyelesaian atas dosa-dosa kita? Bertobat, belajar dari kejatuhan kita, dan kembali berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Ya, Tuhan bisa pulihkan kita. Dan kita bisa kembali untuk memberitakan Injil. Percayalah, Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana di balik semua beban pergumulan yang kita alami saat ini, bahkan termasuk dalam kejatuhan kita dalam dosa. Dan bisa jadi Tuhan bisa pakai semua itu menjadi sarana untuk kita kelak memberitakan Injil melalui pengalaman pergumulan yang kita alami saat ini. Ya, saudara, itu semua bisa Tuhan pakai untuk menjadi sarana memberitakan Injil. Oleh sebab itu, mari kita jangan berhenti memberitakan Injil. Mari kita terus memperbaharui kehidupan kita. Karena semua pergumulan hidup yang kita alami, Tuhan bisa pakai itu untuk memberitakan Injil. Menjadi alat sarana bagi pemberitaan Injil. Oleh sebab itu, mari kita terus berkobar untuk memberitakan Injil. Biarpun ada tantangan, ancaman, rintangan, larangan yang kita hadapi di dalam memberitakan Injil, tetaplah berkobar, semangat untuk memberitakan Injil. Jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil sudah mengubah kehidupan kita. Ya, mustahil saya berhenti untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Oleh karena kasih Tuhan itu sudah terlebih dahulu menyelamatkan saya. Ya, ada tantangan, tetap setia berita Injil. Karena Injil telah mengubah kehidupan kita. Karena Injil, karena memberitakan Injil adalah panggilan setiap kita yang beriman kepada Kristus. Panggilan. Dan tetaplah setia untuk memberitakan Injil meskipun ada tantangan, rintangan, ancaman, larangan yang kita hadapi dalam memberitakan Injil. Karena dengan memberitakan Injil, maka banyak orang akan mendengarkan Injil dan diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, mari kita terus berkobar untuk memberitakan Injil. Jangan berhenti memberitakan Injil meskipun ada tantangan, hambatan, rintangan, ancaman yang kita hadapi di dalam memberitakan Injil. Karena Kristus akan menyertai kita di dalam memberitakan Injil dan Roh Kudus akan menyertai, menuntun, membimbing, dan memberikan hikmat serta keberanian di dalam menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya, memberkati kita sekalian. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.